Perkenalkan, saya Nabila Lutfisa dengan NIM 2304060025. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan kristal aspirin itu sedikit dan kurang padat? Nah, yang menyebabkan itu adalah ketika setelah dipanaskan itu dia menambahkan 150 ml air dingin. Jadi yang menyebabkan itu adalah air dinginnya. Nah, kemudian langkah apa yang seharusnya dilakukan Rivaldi untuk meningkatkan jumlah dan kualitas kristal aspirin? Langkah yang dilakukan yaitu dengan mengurangi jumlah air dingin ataupun dengan mengganti air dinginnya dengan Aquades, sehingga nanti jumlah kristalnya dapat berjumlah banyak dan kualitas aspirinnya dapat baik. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua itu mengapa muncul gelembung dan bagaimana aspirin dapat mengendap kembali. Nah, di sini dapat muncul gelembung itu disebabkan karena adanya gas CO2. Di sini ketika aspirin direaksikan dengan NaHCO3 itu nanti akan menghasilkan hasil samping berupa gas CO2. Dan bagaimana aspirin tersebut dapat mengendap kembali? Aspirin dapat mengendap kembali itu dikarenakan tadi dinetralkan dengan HCl. Nah, di sini HCl itu berfungsi untuk mengendapkan aspirin karena aspirin tersebut kurang larut dalam air, di mana komponen aspirinnya yaitu asam salisilat dan anhidrida asetat itu kurang larut dalam air, sehingga menggunakan HCl untuk mengendapkan aspirin kembali. Kemudian yang kedua, mengapa etanol panas itu dipilih sebagai pelarut untuk rekristalisasi aspirin? Ini etanol panas dipilih itu karena etanol bersifat polar dan dia tidak bereaksi dengan aspirin. Kenapa tidak menggunakan air panas dalam proses rekristalisasi? Nah, di sini pada proses rekristalisasi itu tidak menggunakan air panas karena dengan menggunakan air panas itu nanti aspirin akan terurai kembali menjadi asam salisilat dan juga anhidrida asetat. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai titik leleh. Mengapa titik leleh aspirin hasil sintesis itu lebih rendah dan memiliki rentang lebih lebar dari standar? Nah, hal ini tuh dikarenakan aspirin tersebut bukan sepenuhnya murni, sehingga titik leleh aspirin itu kan menurut teori sekitar 134 sampai 136 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada data itu titik lelehnya pada rentang 128 sampai 136 derajat Celcius. Nah, meskipun demikian, pada saat yang pertama mulai meleleh itu kan suhunya di 128. Nah, yang menyebabkan suhunya lebih rendah daripada nilai literatur itu karena masih terdapat pengotor yang terdapat dalam aspirin tersebut. Jadi aspirin tersebut belum sepenuhnya murni. Kemudian apa tindakan yang dapat dilakukan untuk memperoleh aspirin dengan titik leleh yang lebih tajam dan lebih sesuai dengan standar? Nah, tindakan yang dilakukan agar aspirin tersebut titik lelehnya itu lebih tajam dan lebih sesuai standar itu saat melakukan pemurnian dan juga rekristalisasi itu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur, dan juga nanti itu aspirinnya benar-benar dipastikan murni gitu, sehingga titik lelehnya nanti bisa mendekati titik leleh aspirin murni sesuai dengan literatur, yaitu sekitar kalau di sini 138 sampai 140 derajat Celcius. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai HPLC. Berdasarkan gambar kromatogram dan waktu retensi, apa kemungkinan penyebab munculnya dua puncak dalam sampel? Nah, di sini itu berdasarkan waktu retensi ada dua puncak, di mana aspirin itu keluar lebih awal, sedangkan asam salisilat itu keluar lebih lambat di puncak yang kedua. Apa kemungkinan yang menyebabkan itu karena aspirin tersebut itu belum sepenuhnya murni, sehingga masih terdapat asam salisilat yang terdeteksi pada kromatogram tersebut. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa puncak pertama itu benar-benar aspirin dan bukan senyawa lain? Nah, di sini itu agar bisa memastikan bahwa aspirin benar-benar aspirin murni bukan senyawa lain itu dapat diukur dengan yang tadi, yang pertama yaitu HPLC, dan yang kedua dengan cara membuat kurva kalibrasi. Nah, di sini itu dengan cara kurva kalibrasi nantinya dapat diperoleh persamaan regresi linier, di mana
Persamaannya itu dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi aspirin murni hasil sintesis. Sedangkan untuk yang HPLC itu dapat dihitung menggunakan parameter HPLC, di mana prinsip HPLC sendiri itu yaitu memisahkan senyawa aspirin dari pengotornya. Sehingga dengan parameter HPLC seperti waktu retensi, resolusi, kemudian ada tinggi plat teoritis, LOD, LOG, dan lain sebagainya itu dapat digunakan untuk mengetahui aspirin tersebut benar-benar murni ataupun masih ada pengotor.